Halo para hobbers, jumpa lagi dengan video hop terbaru. Di video kali ini gue akan ngebahas dari segmen outdoor dan juga bisa masuk ke segmen preparedness atau untuk siaga atau untuk darurat. Dan di video kali ini gue akan ngebahas tentang stove atau kompor. Tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke bahas kompor yang gue maksud. Oke? Jadi ini adalah kompor yang akan gue bahas di video kali ini. Akan sedikit gue review. Kompor ini adalah buatan dari Alltrack. Tipenya tipe Spider folding. Folding itu artinya bisa dilipat ya. Gitu. Kompor ini ada tulisannya Alltrack Spider Folding Stove. Bentuknya spider karena bentuk kakinya tuh kayak laba-laba. Dikemas dalam tas berbahan kanvas. Terus ada holdernya untuk buat kita bawa-bawa. Menurut gue kompor ini size-nya atau ukurannya masih kategori compact, cenderung ke arah medium. Oke, ini sebelum gue lanjut, gue akan coba timbang kompor sekalian sama tasnya, bagnya. Ini beratnya berapa ya? Kompor dengan tasnya atau case-nya ini beratnya 433 gram. Oke, langsung kita buka aja kompornya. Oke, ini kompornya sendiri, made in China. Ini ada kompartemen untuk naruh ya, hal-hal lain, mungkin korek atau lap untuk pembersihan kompor setelah pemakaian. Kemudian ini ada kitabnya. Kitab ini terdiri dalam dua bahasa, satu bahasa Mandarin dan satunya lagi dalam bahasa Inggris. Oke, bagus, ada guidance-nya. Oke, udah ini aja. Terus dan ini adalah kompor itu sendiri. Oke. Jadi beratnya sekarang kalau tanpa case, tanpa tas itu 350 gram. Jadi di Alltrack Spider Gas Stove ini gas yang digunakan adalah butane. Gas itu ada beberapa varian, itu ada propane, ada butane dan isobutane setahu gua. Dan ini untuk kompor ini menggunakan butane. Kemudian ada untuk supply pressure-nya itu menggunakan tipe direct pressure. Untuk injektornya, injektor diameternya itu 0,35 mm. Kemudian heat atau panas yang dihasilkan itu sekitar 3000 watt atau 3 kilowatt per hour per jamnya. Fuel consumption-nya per jam adalah 210 gram per jam. Kemudian ignition-nya, nah ini enak nih, ada piezo igniter-nya, jadi kita nggak perlu pakai korek lagi untuk nyalain. Nanti kita bahas ya. Dan selanjutnya ini diproduksi oleh Gario Kenko Ltd dari Cina, dari Tiongkok. Oke, sekarang gue akan coba ngebuka kaki-kakinya, jadi teman-teman bisa ngelihat bentuk sesungguhnya dari si Alltrack Spider Stove ini. Oke, ini tinggal ditarik aja, tarik. Kemudian ini gue pindahin ke sini. Dah. Jadi seperti inilah bentuk dari kompor Alltrack Spider. Item numbernya itu T34 ya. Oke, gua akan coba ukur stove ini atau kompor ini dalam kondisi terlipat ya. Ini karena bentuknya 3 dimensi, gua akan coba mengira-ngira seakurat gua. Oke, jadi untuk tingginya kurang lebih sekitar 12 cm. Untuk lebarnya kurang lebih di 11,5 cm. Sekarang gue akan coba ukur untuk dimensinya ya. Jadi untuk lebarnya itu 14 cm, kurang lebih ini 13 cm. Ya 13 cm, 14 cm. Oke. Untuk tingginya sampai sini kurang lebih 11,5 cm ya. Kemudian
Untuk lebar diameter ini windshieldnya itu 8 cm, kemudian diameter dari burnernya itu 5,5 cm. Nah, untuk panjang dari masing-masing ujung kakinya ini kurang lebih 6 cm. Alltrack Spider Stove ini bahan-bahan yang digunakan itu adalah dari stainless baja anti karat, kemudian ada kuningannya juga dan ada silikonnya. Lalu di sini kita ngelihat ini adalah pemantik apinya untuk menginisiasi api atau sebagai pemantik untuk burnernya. Lalu kita lihat ada ini, plat ini adalah untuk pelindung untuk gas yang akan kita pasang. Jadi kalau ada percikan minyak atau air ketika sudah mendidih atau kita lagi masak, ya sedikit terlindungi lah gitu kan. Lalu di sebelah sini adalah untuk kita masang high cooknya. Jadi sangat mudah untuk masang gas butenya karena sudah didesain secara presisi untuk kita masang high cooknya. Karena di high cook itu sendiri ada cowaknya nih. Ini kan ada cowaknya. Jadi tinggal kita sesuaikan cowak ini dengan yang ada pentolannya di sini. Jadi langsung ada cowakannya, cocokin, kita lurus aja. Set, tekan dan putar. Putar sesuai arah jarum jam. Jadi displaynya kurang lebih seperti ini. Lalu ini adalah setelan power dari api yang kita inginkan. Posisi ke kiri, ke dalam ini adalah untuk mengecilkan, sedangkan ini untuk ngebukanya. Oke. Kelebihannya lagi dari Alltrack Spider ini sudah dilengkapi dengan piezo igniter. Jadi ini fungsinya untuk menggantikan korek api ketika atau menggunakan api untuk menyalakan burnernya. Jadi sangat praktis dan memudahkan untuk pengoperasian kompornya. Di awal gue pernah bilang kemampuan panasnya itu mencapai 3000 watt atau 3 kilowatt. Itu panas yang cukup besar. Nah, kompor ini memang didesain untuk memasak dengan jumlah yang medium to large. Untuk kapasitas 3-4 orang lah gitu kan. Nah, jadi karena untuk masak yang jumlah besar, makanya dia heatnya atau panasnya itu didesain untuk kapasitas yang besar mencapai 3000 watt. Nah, tadi kan gue udah bilang bahwa kompor ini memang itu didesain untuk kapasitas 3-4 orang untuk masaknya ya kan. Nah, sekarang gue akan coba kasih lihat ilustrasinya dengan beberapa alat masaknya. Ini pan ini dari Fire Maple. Nanti gue lupa serinya apa. Nanti gue tulis di kolom deskripsi ya. Easy, nggak ada masalah. Nyaman karena cukup lebar. Ini juga dari Fire Maple untuk teko kecil ini. Sama sekali nggak ada masalah. Oke. Ini juga nggak ada masalah dari Fire Maple juga. Dan ini yang paling besar, pot yang paling besar benar-benar nggak ada masalah. Seingat gue dia mampu menahan beban maksimum itu sampai 4 kilo deh untuk masak. Ini ada pot besar, ada teko dan ada pan. Ini sebenarnya satu set nih. Gitu. Ini cuman gue lupa ininya aja serinya. Nanti gue coba tulis di kolom deskripsi ya. Lalu ini ada mug titanium. Titanium ini teorinya bisa, tapi agak nggak stabil, ngepas banget gitu loh. Ini nggak kesangga dengan baik. Semoga kelihatan di kamera ya. Ini ada mug stainless. Ini kesangga dengan baik. Jadi kalau menurut gua minimum yang bisa disupport sama kaki ini adalah 10 cm ya diameternya. Sekarang gua akan coba demonstrasiin api dari burner seperti apa. Ya. Ini seperti ini. Tinggal diputar. Udah kekunci. Ini kita buka.
gasnya dan kita pencet ini, langsung nyala. Jadi piezo igniternya benar-benar berfungsi dengan baik. Ini lampu gue matiin. Nah, semoga kelihatan ya. Ini adalah kondisi simmer yang paling kecil. Jadi untuk manas-manasin makanan atau cuma ngangetin kopi aja atau teh bisa banget. Lalu, nah ini adalah kondisi api yang paling besarnya. Oke, ini cukup baik ya. Ini kenapa ada warna orange di apinya ya, sedikit karena ada proses dari igniter yang menurut gua ya, tapi overall semuanya adalah apinya biru. Oke, setelah ini gua akan coba ngetes berapa waktu yang diperlukan untuk merebus 500 ml air. Nah, akan gua tes menggunakan 2 mug, yang satu itu dari stainless, satu lagi dari aluminium. Tadinya gue mau ngetes untuk yang titanium, tapi seperti teman-teman lihat ternyata mugnya tidak bisa tertopang dengan baik di kaki-kaki kompor ini. Jadi gue akan pakai 2 mug aja. Dan gue mencoba realitanya ketika kita pakai kompor ini kan pasti di outdoor. Di outdoor itu pasti ada angin, dan sengaja gue nggak pakai windshield, gue apa adanya. Tapi dari arah di depan sana gue akan coba arahkan angin AC ke arah kompor. Jadi kita ngelihat seolah-olah itu angin. Jadi kita akan coba lihat berapa waktu yang diperlukan untuk merebus 500 ml air, kemudian berapa konsumsi gas yang dihabiskan untuk merebus 500 ml air menggunakan mug dari stainless dan mug dari aluminium. Oke, kita langsung ke TKP aja. Gua akan timbang dulu berapa beratnya, supaya kita tahu berapa konsumsi gas yang digunakan untuk merebus 500 ml air. Ya, nah ini maksimumnya adalah 600 ml. Kita akan merebus air 500 ml. Oke. Sudah terisi 500 ml. Nah, sekarang gue udah set. Ini ada temperaturnya, kita pastikan titik didihnya 100 derajat Celcius. Suhu temperatur ruangan saat ini adalah 29 derajat Celcius. Oke, kita mulai dari sekarang ya. Jadi tadi gue juga telat untuk matiin stopwatchnya, jadi gue potong 2 detik, jadi 5 menit 25 detik untuk merebus 100 derajat Celcius air 500 ml dengan kekuatan kompornya itu power dari apinya itu hanya di skala medium, bukan di full power. Oke, berat gasnya tadi 336, sekarang kita coba timbang. 316 gram. Nah, sekarang kita akan percobaan yang kedua, yaitu menggunakan NES dari Fire Maple, dan ini sama, akan merebus air 500 ml juga. Oke, sekarang gua akan tuang 500 ml ini ke dalam NES-nya. Oke, jadi udah terpasang semuanya.
berat dari gasnya sekarang 316 gram. Oke, kita mulai. Nah, sebentar lagi masuk ke 100 derajat. Oke. Oke, jadi untuk merebus 500 ml air menggunakan Fire Maple Nest ini makan waktu 4,48,99 ya, 4,49 lah. Jauh lebih cepat dibandingkan menggunakan yang stainless steel tadi. Oke, sekarang kita timbang 303. Jadi sekarang gas yang tersisa adalah 303 gram. Oke, nah sekarang kita sebentar lagi sampai ke penghujung akhir video. Thank you udah ngikutin sampai sejauh ini. Kalau kalian suka dengan video yang kami buat, jangan lupa subscribe, like, nyalakan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video kami berikutnya ya. Nah, sekarang gue akan masuk ke sesi di pendapat gue terkait dengan kompor ini. Oke, overall gue suka dengan kompor ini karena sejujurnya kompor ini ada di tas siaga gue yang buat keluarga besar. Ini memang didesain untuk kapasitas masak besar, makanya gue taruh di tas siaga untuk keluarga besar. Gue udah siapin satu tas siaga juga. Kalau kalian belum tahu tas siaga itu apa, silahkan nonton video ini ya, atau cek di linknya di halaman deskripsi tentang tas siaga itu apa. Terus desainnya juga suka, dan gue suka ada silikonnya jadi nggak goyang. Apinya biru, panasnya juga bagus. Kemudian waktu yang diperlukan untuk memasak 500 ml air menurut gue masih make sense dengan terpaan angin secara konstan dari arah depan. Dan menurut gue masih make sense konsumsi gas yang digunakan untuk merebus 500 ml air. Piezo ignitornya juga berfungsi dengan sangat baik, nggak pernah macet. Gue selama tes gue nggak pernah ada kendala sejauh ini. Ada Alltrack. Nah, kekurangannya memang yaitu tadi. Menurut gue kita harus memperhitungkan alat masak yang akan digunakan. Untuk diameternya ini agak jarang nih, jadi agak terbatas. Tapi karena memang didesain untuk masak porsi besar, pasti umumnya alat masaknya juga gede-gede dong. Kalau buat sendiri ya terlalu kecil sih, nggak bisa. Yang gue suka lagi dari Alltrack itu kalau ngasih fitur nggak kaleng-kaleng. Alltrack menyediakan fitur tambahan nih, namanya meja Alltrack. Serinya Black Spider Heat Stove kalau nggak salah. Bentuknya kayak gini. Dan kalau mau tahu harganya juga bisa cek di halaman deskripsi di bawah. Gue cantumin situ juga. Jadi buat gue nggak ada masalah. Gue suka banget dengan kompor ini. Gue merekomendasikan kompor ini buat teman-teman yang mau pakai. It's good stuff, honestly. Oke, sebelum penutup, entah ini kebetulan siapa niru siapa, gue nggak ngerti. Tapi kalian coba cek, ada brand dari Jepang plek ketiplek kayak gini. Bedanya di desain benernya aja. Sama kalau yang brand Jepang ini nggak dapat nih silikonnya nih. Dia harus beli terpisah. Terus yang brand Jepang bedanya lagi dia punya plat. Jadi untuk melindungi waktu masak, waktu cooking ini nggak muncrat-muncrat kemana-mana. Apa air rebusan atau minyak. Kalau ada yang tahu brand Jepang itu apa, tulis di komen komentar ya. Oke, itu aja review singkat gue tentang Alltrack Spider Stove. Really nice stove. Sampai ketemu di video hop-hop berikutnya di segmen outdoor, survival, dan preparedness. See ya!